Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Feni Carolina M. Ateso selaku dosen pengampu statistika pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali tugas 9 di mana mau menghitung uji ANOVA. Kita langsung aja ya, tapi sebelum itu kita menghitung normalitasnya terlebih dahulu. Nah, baik, kalau menghitung uji normalitas, pertama kita klik Analyze, kemudian kita deskripsi, kemudian kita klik Explore. Nah, Explore di sini kita langsung saja klik Total. Dependent listnya kita masukkan total. Kemudian untuk faktor listnya kita masukkan meninjau dari status sosial ekonomi ya. Yang kemarin kita pilih status sosial ekonomi. Yang udah kategori 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian kita masuk saja ke plots. Nah, kemudian kita klik normal. Kemudian kita klik continue. Dan oke. Nah, di sini keluar ya Bapak Ibu. Pertama ada Nah, di mana info mengenai statistiknya bisa kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada min dari masing-masing kelompok. Kita akan, di sini ada 2 test of normality. Nah, di sini ada Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz. Di 2 minggu pertemuan yang lalu, Bu Feni pernah bilang ada beberapa perbedaan dari jumlah sampelnya kurang dari 50, maka kita akan menggunakan yang Sapirowicz. Kita di sini ada lihat ada 3. Di sini ada yang mampu, sedang, dan prasejahtera. Di mana yang mampu ini ada 2 kelompok yang jumlahnya itu di bawah 50, maka kita menggunakan yang Sapirowicz. Kita fokus di tabel yang ujung sini Bapak Ibu. Signifikasi yang Sapirowicz. Di sini untuk yang kelompok mampu pendapatannya di atas 5 juta per bulan di 0,860 karena ini normal, karena secara normalitas itu lebih dari 0,05. Jadi berdistribusi normal. Terus kita lihat yang kelompok sedang, pendapatan orang tua di atas UMR di bawah 5 juta ini 0,133. Ini juga di atas 0,05. Jadi berdistribusi normal. Terus untuk yang prasejahtera di bawah UMR 2,5 juta per bulan ini signifikasinya 0,061. Terus di atas 0,05. Jadi disimpulkan ketiga kelompok ini semua datanya itu berdistribusi normal. Oleh karena itu, kita sudah mengetahui data ini normal, kita langsung aja mencari perbedaan dengan menggunakan ANOVA. Nah, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Compare Means. Kemudian kita klik One Way ANOVA. Nah, di One Way ANOVA ini ada dependent list dan juga faktor. Kita masukin aja. Tadi udah dicoba, kembalikan kita di dependent list. Total. Di faktornya kita masukkan yang status sosial ekonomi yang udah kita kategorikan kemarin. Nah, oke. Kemudian di optionnya, kemudian kita klik LCD. Harus mencentang yang homogen. Ntar dulu di sini ya, homogen dan description. ANOVA ini berdistribusi normal. Kita juga harus memastikan apakah data ini homogen atau tidak. Jadi sebenarnya homogen di sini syarat pertama supaya mengetahui homogenitas dengan variabel tesnya. Studi lanjut untuk deskripsi yang akan kita gunakan seperti itu. Jadi kita tuh bisa melihat perbedaan dari masing-masing kelompok.
Jadi nantinya kita akan mengetahui dari perbandingan masing-masing kelompok. Udah, klik continue. Bentar dulu. Homogen sudah kita klik, kemudian kita description. Nah, kemudian di sini bentar dulu, kita lanjut lagi. Di post hostnya kita klik di Bonferroni, tapi di modul itu kita pakai LSD aja, jadi kita yang ini tidak diklik, jadi kita pilih salah satu yang LCD. Kemudian kalau datanya homogen, kita itu bisa memilih ketiga ini, tapi kalau datanya tidak homogen, kita bisa klik di bagian ini karena datanya itu tidak homogen. Karena sebagai dicontoh itu bisa diklik. Kita akan asumsikan dulu ke datanya ini homogen atau tidak. Kita langsung aja klik LSD, kemudian kita klik continue, terus kemudian klik OK. Nah, ini udah keluar outputnya, deskripsi dan tes homogen of variance. Nah, dimana di bagian deskripsi ini terlihat rata-rata minimal dan maksimal literasi digital mahasiswa ada di 54,44, terus yang sedang ada 54,84, terus yang prasejahtera itu ada 51,09. Jadi dapat dilihat bahwa yang paling tinggi itu ada di mahasiswa dengan status mahasiswa sedang, di pendapatan orang tua di atas UMR di atas 5 juta, jadi di bawah dari mereka kelompok berdua. Jadi kita juga bisa melihat apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Nah, di mana test of homogeneity di sini datanya ini homogen atau tidak. Kita klik aja yang based on mean. Karena ini datanya itu normal, jadi kita fokus di mean-nya, sementara kalau yang tidak normal kita fokusnya di median. Normal jadi ini 0,864 dan 0,617. Nah, sedangkan untuk base yang on mean untuk signifikasinya itu 0,424 dan untuk yang median 0,541. Jadi itu lebih dari 0,05, jadi dianggap signifikan. Jadi kedua ini lebih dari 0,05. Jadi data ini homogen ya Bapak Ibu. Terus lanjut di ANOVA. Tabel ANOVA ini kita akan melihat signifikan atau tidak. Kita langsung aja oke. Nah, untuk yang ANOVA di sini di signifikasinya di 0,002, jadi dia lebih kecil dari 0,05 di signifikasinya. Nah, untuk di ANOVA ini apakah ada perbedaan dari tiga kelompok tersebut? Kita dapat hasil signifikasi ANOVA ini 0,02, maka di sini signifikasi kurang dari 0,05, jadi HO-nya ditolak. Di sini 0,02, maka kurang dari 0,05. Oleh karena itu bisa disimpulkan ada perbedaan antara H1 diterima dan H0 itu ditolak. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan digital literasi mahasiswa ditinjau dari status sosial ekonomi. Nah, untuk yang di bawah ini ada multipass comparison, di mana digunakan kita baru tahu supaya kita tahu perbedaan dari ketiga kelompok dari ini. Tapi kita belum tahu perbedaan ketiga kelompok secara nyata itu seperti apa. Kelompok mampu dan sedang ini signifikan apa tidak. Nah, kita juga wajib uji lanjut atau uji tes. Terus karena tadi homogen jadi udah betul ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk membaca tabel
multiplex comparison. Jadi ini baik, saya akan melanjutkan kembali tugas 9 yang tadi, yaitu terkait dengan table multiplex comparison atau post hoc testnya, supaya kita itu tahu perbedaan yang signifikan dari ketiga kelompok ini, bahwa ada 3 kelompok yang signifikan, tapi kita tuh belum tahu ketiga kelompok ini secara nyata itu seperti apa. Apakah kelompok yang mampu dan sedang ini juga udah signifikan atau sejahtera? Maka kita membutuhkan uji lanjut atau post hoc test. Nah, karena di ujung post hoc test ini menunjukkan bahwa post hoc test itu seperti apa. Karena tadi di hasilnya itu homogen, jadi kita menggunakan post hoc testnya. Cara membaca tabel ini pertama kita lihat ada mampu dengan sedang itu signifikasinya di 0,798. Sedangkan mampu dan prasejahtera itu signifikasinya di 0,27. Jadi di sini kita interpretasikan bahwa mampu dengan sedang 0,798 itu lebih dari 0,05. Maka kalau lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan yang signifikan. Sementara kalau mampu dan prasejahtera di 0,27, yang artinya 0,27 itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Dari sini kita bisa lihat sedang dan mampu ini juga sama, tinggal di pengulangan saja. Terus yang sedang dan prasejahtera 0,001. Jadi di sini juga maksud saya lebih kurang dari 0,05. Jadi ada perbedaan yang prasejahtera dengan, sedangkan untuk yang prasejahtera dan mampu ada perbedaan 0,27, prasejahtera dan sedang 0,01 ada perbedaan. Maka di sini saya simpulkan secara rata-rata ada perbedaan secara nyata antara kelompok mampu dan kelompok dan prasejahtera. Karena ada perbedaan secara nyata kemampuan digital literasi antara mahasiswa kelompok mampu dan kelompok prasejahtera. Lalu kalau perbedaan yang signifikan secara nyata kemampuan digital literasi yang kemampuan sedang dengan mahasiswa yang mampu sosial prasejahtera menunjukkan bahwa signifikasi 0,01, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan di mana antara kemampuan digital literasi pada mahasiswa ini dengan kelompok sedang. Jadi kalau mahasiswa mampu dan prasejahtera tuh ada perbedaan yang signifikan, sedangkan sedang dengan prasejahtera tidak ada yang signifikan. Tetapi antara dengan mampu dan sedang tidak ada perbedaan kemampuan literasi yang signifikan. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa saya ambil. Nah, jadi uji ANOVA-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok ini. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.